Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga merupakan kebijakan sebuah badan usaha dengan menetapkan harga jual dari produk yang ditawarkan. Yang pertama, strategi penetapan harga berdasarkan biaya. Metode ini menentukan harga berdasarkan total dan semua biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses produksi. Proses produksi yang akan dijual dan menambahkan margin keuntungan yang diinginkan. Terdapat 4 jenis kategori dalam penetapan harga berdasarkan biaya, yaitu yang pertama, cost plus pricing method. Harga jual per unit ditetapkan berdasarkan biaya produksi per item ditambah margin laba yang diinginkan. Yang kedua, fixed fee pricing. Pendapatan harga yang berasal dari jumlah biaya yang sudah dilakukan atau dikeluarkan oleh produsen produk, lalu ditambahkan sejumlah fee yang sudah ditetapkan sehingga laba yang diperoleh tidak mempengaruhi dari harga jual barang. Yang ketiga, target pricing. Penetapan harga yang dilakukan berdasarkan target pengembalian investasi yang diinginkan. Yang keempat yaitu markup pricing, yaitu dengan menambahkan harga jual atau harga beli dengan laba yang diinginkan. Umumnya metode ini digunakan oleh para reseller atau dropshipper. Yang kedua, strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan. Dengan strategi ini memungkinkan terjadinya perbedaan harga walaupun produk yang dijual sama. Dengan hal itu dengan akibat adanya beberapa faktor antara lain data geografis, waktu, perilaku konsumen, kebutuhan konsumen, dan lain-lain. Yang ketiga, strategi penetapan harga berdasarkan persaingan. Anda juga bisa menetapkan harga berdasarkan harga dari para pesaing, bukan mau menjatuhkan dari para pesaing, tetapi untuk mengawasi harga jual dari para pesaing. Anda juga bisa memasang biaya yang sama sehingga konsumen dapat melihat dari segi kualitas yang ditawarkan. Ikut definisi harga menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong 2001, pengertian harga adalah sejumlah uang yang dibebankan terhadap suatu produk atau barang dan jasa, atau jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Yang kedua, menurut Philip Cottrell. Menurut Philip Cottrell, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan ke suatu produk atau layanan jasa. Artinya, harga adalah sejumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi memiliki atau mendapatkan keuntungan dari sebuah produk, barang, atau jasa. Yang ketiga, menurut Joko Untoro. Menurut Joko Untoro 2010, definisi harga adalah kemampuan yang dimiliki suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Yang keempat, menurut Samsul Ramli. Menurut Samsul Ramli 2013, pengertian harga adalah nilai relatif yang dimiliki oleh suatu produk. Nilai tersebut bukanlah indikator pasti yang menunjukkan besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Yang kelima, menurut Imamul Arifin. Menurut Imamul Arifin 2007, pengertian harga adalah kompensasi yang harus dibayar konsumen demi memperoleh produk, barang, atau jasa. Yang berikut, fungsi uang. Sesuai dengan pengertian harga yang dijelaskan, berikut ini adalah beberapa fungsi secara umum. Yang pertama, menjadi acuan dalam memperhitungkan nilai jual suatu barang atau jasa. Yang kedua, untuk membantu aktivitas transaksi di mana harga yang sudah terbentuk akan mempermudah proses jual beli. Yang ketiga, penetapan harga yang tepat akan memberikan keuntungan bagi penjual atau produsen. Yang keempat, menjadi salah satu acuan bagi konsumen dalam menilai kualitas suatu barang atau jasa. Yang kelima, membantu konsumen dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan manfaat. Tujuan penetapan harga. Bagi produsen atau penjual, penetapan harga yang tepat pada produk akan berdampak pada besarnya keuntungan dan loyalitas konsumen. Beberapa tujuan penetapan harga adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan pangsa pasar. Tujuan penetapan harga sangat berhubungan dengan target penjualan barang dan jasa. Sebagian bisnis menetapkan harga yang murah
dan kualitas yang baik pada barang yang dijual dengan tujuan untuk mendapatkan pangsa pasar atau market share yang lebih besar. Umumnya, konsumen lebih memilih barang dengan harga yang murah dan kualitas terjamin. Namun, produsen tentunya tetap memperhitungkan keuntungan dari penjualan tersebut. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Penetapan harga juga bertujuan untuk meningkatkan atau memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Semakin tinggi harga, maka potensi keuntungan akan semakin besar. Yang ketiga, menjaga loyalitas konsumen. Penetapan harga dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah untuk menjaga loyalitas konsumen agar terus membeli pada produsen tertentu. Tidak cukup hanya mendapatkan pangsa pasar, pebisnis juga harus menjaga loyalitas para konsumennya. Dan salah satu caranya adalah dengan menetapkan harga yang bersaing, yaitu harga yang murah dan kualitas produk yang baik. Yang keempat, menjaga daya saing. Suatu perusahaan umumnya selalu berusaha untuk menjaga persaingan dengan para market leader atau pemimpin di pasar tertentu. Salah satu cara untuk menjaga daya saing dengan kompetitor adalah dengan penetapan harga yang tepat. Misalnya, menawarkan harga sedikit lebih murah atau memberikan harga yang sama dengan layanan tambahan. Jenis-jenis harga. Yang pertama, harga subjektif. Harga subjektif adalah harga yang ditetapkan berdasarkan taksiran atau opini seseorang. Penjual dan pembeli memiliki taksiran harga yang berbeda untuk suatu produk dan biasanya berbeda dengan harga pasar. Yang kedua, harga objektif. Harga objektif adalah harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Nilainya dijadikan patokan bagi para penjual dan dalam memasarkan produknya. Yang ketiga, harga pokok. Harga pokok adalah nilai real suatu produk atau jumlah nilai yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Yang keempat, harga jual. Harga jual adalah harga pokok ditambah dengan besarnya keuntungan yang diharapkan oleh produsen atau penjual. Umumnya, harga jual pada masing-masing penjual berbeda namun tetap berpatokan pada harga pasar. Hubungan antara harga dan nilai kegunaan. Harga merupakan nilai atau uang yang diberikan pelanggan sebagai imbalan atas penawaran tertentu yang berfungsi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Secara sederhana, harga merupakan ukuran nilai yang ditukarkan pelanggan membeli suatu penawaran. Nilai guna adalah nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan yang diraih oleh seseorang setelah menggunakan barang dan jasa. Semakin tinggi kepuasan yang diperoleh seseorang, maka semakin tinggi pula nilai barang tersebut. Besar kecilnya nilai guna suatu barang dan jasa tergantung pada individu yang menilainya. Semakin banyak orang yang menilai suatu barang dan jasa sebagai barang dan jasa yang berguna, maka semakin besar pula nilai barang tersebut. Kesimpulannya, pengertian harga, nilai, dan utility merupakan konsep yang paling berhubungan. Yang dimaksud dengan utility atau nilai guna ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan atau needs, keinginan atau wants, dan memuaskan konsumen atau satisfiction. Terdapatnya value yang merupakan nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat, sekarang ini ekonomi kita tidak melakukan barter lagi, akan tetapi sudah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga. Maka harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Penetapan harga berdasarkan indikator harga. Penetapan harga. Dalam penetapan harga, suatu produk atau jasa perusahaan mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya yaitu yang pertama, faktor internal perusahaan. Faktor ini berasal dari dalam perusahaan yang meliputi A. Tujuan pemasaran. Pemasaran merupakan tujuan utama yang akan dilakukan perusahaan dalam penetapan harga. Tujuan tersebut guna untuk memaksimalkan keuntungan
mendapatkan pasar yang besar, serta menciptakan keutamaan dalam hal kualitas, mampu menghadapi persaingan, dan lain sebagainya. B. Strategi bauran pemasaran. Harga adalah salah satu komponen bauran pemasaran. Oleh karena itu, harga perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi. C. Biaya. Dalam biaya, ini sangat berpengaruh terhadap penentuan harga, karena apabila dalam penentuan harga tidak dipertimbangkan dengan biaya, maka perusahaan bisa jadi akan mengalami suatu kerugian. 2. Faktor eksternal perusahaan. Sifat pasar dan permintaan. Semua perusahaan harus mengetahui sifat pasar dan permintaan yang akan dihadapi, apakah termasuk dalam persaingan pasar sempurna, duopoli maupun monopoli. Faktor lain yang tidak kalah akan pentingnya dalam pasar yaitu permintaan pasar. B. Persaingan. Kebebasan perusahaan dalam menentukan harga itu bergantung pada jenis pasar yang berbeda-beda. Berdasarkan jenis persaingannya, ada 4 jenis pasar antara lain. Yang pertama, pasar persaingan murni, yaitu pasar yang terdiri dari banyak pembeli dan penjual yang memperdagangkan komoditas uang seragam. B. Pasar persaingan monopoli, yaitu pasar yang terdiri dari banyak pembeli dan penjual yang berdagang pada kisaran harga tertentu, bukan pada satu harga pasar. C. Pasar persaingan oligopoli, yaitu pasar yang terdiri dari sedikit penjual yang sangat sensitif pada penetapan harga dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pesaing. D. Pasar monopoli, pasar yang dimana hanya terdapat satu penjual. Indikator-indikator harga. Menurut Stanton, ada 4 indikator yang mencirikan harga, yaitu yang pertama, keterjangkauan harga, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen atau penjual yang sesuai dengan kemampuan beli konsumen. Yang kedua, kesesuaian harga dengan kualitas produk, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen atau penjual yang sesuai dengan kualitas produk yang dapat diperoleh konsumen. Yang ketiga, daya saing harga, yaitu penawaran harga yang diberikan oleh produsen atau penjual berbeda dan bersaing dengan yang diberikan oleh produsen lain pada satu jenis produk yang sama. Yang keempat, kesesuaian harga dengan manfaat, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen atau penjual yang sesuai dengan manfaat yang dapat diperoleh konsumen dari produk yang dibeli. Waktu dan syarat pembayaran. Syarat pembayaran adalah suatu mekanisme perjanjian yang dijalin antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk bisa melakukan kegiatan transaksi pada suatu barang. Syarat pembayaran ini bisa berhubungan dengan potongan tunai, namanya waktu pembayaran, dan juga jumlah potongan yang diberikan. Syarat pembayaran ini sangat penting untuk diterapkan guna membantu perencanaan finansial perusahaan dari proses pembuatan anggaran sampai pada pembayaran gaji karyawan. Untuk itu, syarat ini memiliki peran yang sangat penting dan perusahaan harus bisa memilih syarat pembayaran yang paling tepat. Syarat pembayaran yang berlaku dalam sebuah perusahaan yaitu pembayaran tunai, yaitu pembayaran yang dilakukan bersamaan dengan penyerahan barang oleh penjual ke pembeli. Yang kedua, pembayaran kredit adalah pembayaran yang dilakukan secara bertahap atau beberapa kali setelah pelanggan menerima barang. Sekian pemaparan materi kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari teman Yuliana Gratiana Leolmin dengan NPM 41210062. Pertanyaannya, mengapa harga pada produk berdampak pada keuntungan?
Pertanyaan kedua dari Lisandra Marcela Nahat dengan NPM 41210065. Pertanyaannya, mengapa perlu dilakukan strategi harga? Pertanyaan ketiga dari Kinosius Uni dengan NPM 41210075. Pertanyaannya, apa hubungan penerapan harga dengan loyalitas perusahaan? Pertanyaan terakhir dari Adriana Funan dengan NPM 41210068. Pertanyaannya, apa saja yang perlu dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan harga pada produk yang dijual di pasar dan bagaimana penerapannya? Waktu selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Kepada yang bertugas untuk menjawab, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Yuna. Mengapa harga pada produk berdampak pada keuntungan? Menurut kami, harga pada produk berdampak pada keuntungan. Hal ini karena para pelaku bisnis menetapkan strategi harga pada setiap barang itu sesuai dengan kemampuan dan daya minat beli dari masyarakat. Biasanya penetapan harga pada produk itu berbeda-beda. Misalnya seperti rokok Surya 12. Pasti harganya lebih murah dari jenis rokok lainnya agar bisa menarik para pembeli, sehingga para pembeli tersebut menganggap bahwa harga pada toko tersebut lebih murah daripada toko lain. Akan tetapi harga pada rokok lain itu lebih mahal atau lebih besar, sehingga hal tersebut bisa memberikan keuntungan kepada para pelaku bisnis atau yang menjual harga barang tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Sandra, mengapa perlu dilakukan strategi harga? Jawabannya, pemilihan strategi harga yang tepat merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan, di mana harga dapat mempengaruhi permintaan, keuntungan, dan posisi produk di pasar. Tidak hanya itu saja, strategi harga juga berimplikasi pada biaya seperti perusahaan menjual dengan harga yang tinggi. Sekian. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Gino, yaitu tentang apa hubungan penetapan harga dengan loyalitas perusahaan. Faktor harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan, bahwa harga dapat pula ditetapkan untuk mencegah pesaing masuk, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, dan lainnya. Baik, inilah jawaban dari kami. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Adriana Funan, yaitu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga adalah yang pertama, menentukan berapa pendapatan yang ingin dihasilkan dari produk tersebut. Besarnya pendapatan di sini artinya menghasilkan pemasukan di mana uang tersebut tidak hanya untuk menutupi berbagai biaya yang muncul, tapi juga mendapatkan profit yang digunakan untuk mengembangkan usaha. Yang kedua, menentukan prioritas usaha. Yang harus diingat adalah produk harusnya dikenal karena berkualitas, bukan hanya karena harga murah semata. Yang ketiga, mempertimbangkan kemampuan konsumen. Melakukan survei berdasarkan demografis dan barang apa saja yang biasa dibeli adalah jenis riset yang dapat membantu memberikan gambaran berapa harga yang mestinya ditentukan. Yang keempat, biaya produksi. Besarnya biaya produksi juga menjadi dasar penentuan harga yang tentu saja ditambah dengan profit yang diinginkan. Yang kelima, sesuai dengan target awal. Menetapkan target pendapatan juga merupakan bagian penting dalam menetapkan harga. Yang keenam, mengetahui harga kompetitor. Mengetahui harga kompetitor bisa jadi membantu kita dalam menentukan harga jual produk. Misalnya, apakah produk kompetitor sebanding dengan produk kita? Jika iya, maka harga kompetitor tersebut kita jadikan patokan. Yang ketujuh, monitor harga. Setelah harga ditentukan, maka
Memonitor harga secara berkelanjutan harus dilakukan karena harga juga menentukan tingkat keuntungan yang didapatkan. Terima kasih. Selesai sudah pemaparan materi kami mengenai strategi penetapan harga. Sekian dan terima kasih.